Patung Liberty, Pak. Iya, patung Liberty itu juga menyimpan misteri juga sih, Ki. Itu Lucifer, Pak. Hah? Itu Lucifer, Pak. Serius? Tata kotanya Jakarta. Heeh. Yang ngerancang itu kaum Freemason juga, Pak. Waduh. Nyata-nyata ini musuhmu kayak gitu. Ya. Ya nggak jalan, Pak, dunia, Pak. Udah jadi surga aja semuanya. Benar, Ya. setuju. Mona Lisa kan, lah itu termasuk tadi. Hah? Termasuk ada simbol-simbolisnya kaum Illuminati di situ. Bukan Freemason ya, Illuminati ya di situ. Yang memparodiin juga aneh-aneh gitu loh. Ada yang sebelahnya anak kecil, padahal di sebelahnya dia cuma pakai celana dalam Iya, gitu. iya, Itu iya. parah sih menurutku. Asli, itu parah banget itu kalau aku bilang. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali, kawan-kawan dari dunia lain. Seperti biasa, kita kembali lagi. Aku Tommy Adiatma dan juga Ki Atmo. Yoi. Aku lagi pengen bahas sesuatu nih, Ki. Sesuatunya lagi hot banget. Masih bulan Agustus kan. Oke. Kemarin Ki Atmo, apa ya, nonton nggak upacara pengibaran bendera lah, 17-an lah gitu. Iya, disiarin di IKN ya. IKN, betul. Di dua tempat kan. Satu di IKN, satu lagi di Jakarta. Iya. Istana Merdeka. Betul. Sempat nonton nggak sih, Ki? Sempet sih nonton. Cuman apa namanya? Ya aku yang lucu itu di medsos jadinya. Di medsos? Di medsos lucu. Lucunya kenapa tuh? Ada yang ngebahas itu Garuda ngapain nunduk, kan kalau kemarin udah apa namanya kelawar segala macam. Ya, kita udah bahas gedungnya ya, gedung yang Mm-mm. bentuk gedung yang di KN ini ya. Tapi yang di medsos ini lebih menyoroti ini ya, apa? Kemarin lagi rame di medsos tuh ya, benar kata Kiatmo. Katanya kepala burung Garudanya katanya nunduk gitu loh. Betul. Nunduknya ini kita jadi apa ya? Jadi bertanya-tanya ini ada maksud kah? Ada sesuatu kah? Atau mungkin tujuan tertentu kah? Atau mungkin si burung Garudanya lagi prihatin gitu Lagi mungkin prihatin. ya. Dari nunduk gitu mungkin ya. Nggak tahu juga. Atau mungkin kemarin lihat kan apa Mm-mm. namanya di depan itu tamu undangan Ya, yang apa, para tamu upacara. undangan. Ya. Mungkin nunduknya ke arah situ, hormat. Ya, oke, Mungkin. mungkin. Tapi masalahnya yang dipertanyakan adalah tamu-tamu yang di depan itu yang Garuda menunduk hormat Ya. itu 9 naga, Pak. Sebentar. Ya, 9 naga memang ada hadir. Iya. Para apa ya, Pak? Ya, konglomerat lah Betul. ya yang sering disebut 9 naga tuh emang hadir. Betul. Ya, Iya, tapi di depan masa- lagi. Iya, memang tamu VIP lah ya VIP. ibaratnya ya, depan banget ya. Ini korelasinya apa, Ki, sama burung Garuda yang nunduk terus dengan 9 naga tuh apa korelasinya? Oke, jadi kemarin ada orang yang memang benar-benar notice hal itu. Komen dia di konten kita. Oh, komen di Di yang IKN, di yang video yang IKN. oke. Dia komen ini mungkin menggambarkan bukan Garuda, Pak. Ini menggambarkan Aruna. Aruna. Yes. Aruna itu apa, Ki? Maksudnya aku pernah baca Aruna tuh nama ya nama yang bagus bener ya Aruna, tapi nggak tahu definisinya Aruna menurut Ki Atmo ini apa? Definisi Aruna, makanya ini jadinya konspirasi boleh, jadi apa namanya pandangan umum boleh. Kenapa ya? Dari mulai desain, masa aku yakin seorang seniman selevel Nyoman Nuarte Ya, pasti tahu sejarah ini. Apalagi Garuda ini kan nama ya, bukan jenis. betul. Eh, nama burung Garuda. Ya. Burung Garuda. Jadi Aruna ini adalah kakaknya Garuda. Oh ya? Ya, Aruna ini kakaknya Garuda. Kan jadi ceritanya gini, ini cerita dikit aja, cerita singkat. Nanti mungkin kalian bisa cari referensinya. Soalnya ceritanya panjang nanti. Iya. Jadi ceritanya yang pertama ada seorang dewi dikasih telur. Anaknya apa namanya? Anak-anaknya ini dari telur gitu lah. Oke. Namanya Dewi Winata. Dewi Winata. Oke. Dewi Winata ini akhirnya karena kesel nggak netes-netes, dipukulin, Mak. Si telurnya Telurnya dipukulin. ya, supaya cepat netas gitu ya tujuannya ya. Betul sekali. Terus, Ki? Pukulin, tak netes dong akhirnya. Akhirnya netesnya cacat. Itu namanya Aruna. Oh, karena itu tadi ya, karena dipaksakan untuk menetas ya. Ibaratnya prematur lah ya gitu ya. Prematur. Oh. Kemudian nggak punya paha, nggak punya kaki. Itu si Aruna. Si Aruna ini ya. itu, iya, Si iya, Aruna iya. ini ya. Dan mirisnya. Kemudian
dia ini nanti akan nyumpahi ibunya Dewi Winata ini. Kemudian akan terjadi perbudakan, Pak. Perbudakan? Bener, terjadi perbudakan kaum-kaumnya Dewi Winata, kaum burung ini. Iya, iya. Yang memperbudak siapa, Pak? Siapa? Kaum naga, Pak. Oh, gini. Jadi ini Ki Atmo jadi membahas apa ya? Jadi ada korelasinya, boleh dibilang cocok logi juga gitu loh. Betul. Ini dari Aruna terus tiba-tiba jadi si 9 naga. Naga, aduh. Ini sebuah kebetulan atau gimana ya Ki ya? Karena ya bener, ya tamu undangannya juga ada 9 naga gitu. Iya. Terus burung Garudanya menunduk gitu. Dan secara historical dan sejarah tuh Aruna tuh ya itu tadi kan ternyata. Betul. Dan kebetulan ada Winata-Winatanya juga lah. Aduh, takut lagi. Lah, bukan. Oh, bukan yang ya? itu. Oh, bukan. yang Lah, itu tadi namanya. Iya sih. Ya bukan namanya Tommy, Bukan kan? bukan Winata. Iya, malah dibahas, malah disambung. Lah iya makanya. Jadi memang apa namanya? Memang seperti itu, ada ceritanya. Ini nggak tahu ya. Menarik sih jadi. Iya. Lucu iya. kan Lucu sih, jadinya? lucu. Iya. Nyambung loh. Ini nggak disengaja ya. Nggak disengaja ya, kita garis bawah ini nggak disengaja. Nggak disengaja. Kita cuman, loh kok ada ceritanya kayak gini. Gitu. Iya. Kok lucu banget. Tapi apa namanya? Ya mungkin kebetulan. Atau mungkin pujangga-pujangga era lama itu memprediksi sesuatu yang kadang-kadang terulang di masa-masa sekarang. Seperti itu sih. Cuman ini apa namanya? Sekedar simbol lah ya. Simbol negara. Benar, sekedar simbol ya. Dan menurut aku pribadi tuh upacaranya juga berlangsung sukses ya. Sukses. Meriah gitu ya, dan sesuai rencana lah ya, sesuai target juga gitu loh. Betul. Meskipun anggarannya mahal. Nah, tadi anggarannya mahal ya karena di 2 tempat. Iya. Tapi yang aku sedikit apa ya, sedih juga kemarin kan habis acara itu kan lumayan ramai juga, ada yang nggak dilarang masuk gitu. Ada juga kan di interview kan Ki. Iya, benar. Ibu-ibu itu sama bapak-bapak kecewa katanya ini dia warga asli sini tapi nggak boleh masuk gitu. Jadi sedih gitu loh. Nggak apa-apa sih. Kan nggak minta apa-apa sebenarnya mereka kan. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Memang di Jakarta pun dilarang masuk kok. Oh iya ya. Kalau mau masuk caranya jebol pagar kayak kemarin demo. Waduh. Gedung DPR. Jangan tuh, kalau itu anarkis. Nggak anarkis itu. Tapi setuju kalau demonya setuju, tapi jebol pagarnya jangan deh. Terus iya. Lanjut aja, jangan bahaya itu. Iya. Oke, balik lagi ke obrolan awal kita Ki. Topik awal kita. Tadi kan kita bahas ya ada burung Garuda, itu kan sebagai simbol negara kita. Betul. Tapi ini kalau kita ngomongin simbol Ki, kenapa tuh selalu apa ya? Kalau selalu dikaitkan dengan konspirasi elit global gitu lah. Kan seperti kita tahu banyak tuh di dunia ini yang memakai simbol-simbol, yang nggak usah jauh-jauh piramida Giza. Ya, yang kemarin kita bahas ya, itu Spear Stone itu kan ada simbol-simbol gitu Ki. Betul. Kenapa ya selalu diasosiasikan dengan elit global gitu loh kalau simbol-simbol tuh? Karena gini, simpelnya adalah kenapa sih mereka jadi elit global? Karena mereka tahu benar-benar cara untuk pertama menerjemahkan simbol. Menerjemahkan simbol ini susah, Pak. Nggak sembarang orang bisa ya. Betul. Kita harus memang benar-benar mengetahui referensinya dan segala macam. Ya. Kemudian setelah kita mengartikan dan tahu simbol, kita juga tahu arti tersurat baik dari untuk mempengaruhi orang lain maupun ke diri sendiri. Karena ada 2 arti tersuratnya. Arti tersirat ini masuknya ke subliminal message atau alam bawah sadar. Ya. Masalahnya sekarang adalah orang-orang yang punya simbol-simbol aneh seperti itu kaitannya cuma 2 Pak biasanya Pak. Nah, apa tuh? 1 Freemason, ya. 2 Illuminati. Nah, benar. Iya kan? Iya. Yang kemarin kita bahas piramid. Orang kan, wah ini piramid ini biasa segala macam, ini cuman bangunan manusia seperti itu. Tapi ini kan ada di mata uang dolar ya. Simbol piramid di mata uang dolar. Ada, ya. Ada. Dan pucuknya itu terangkat, ada simbol mata 1. Diasosiasikannya Dajjal, padahal belum tentu kan. Belum tentu juga ya Ki ya? Belum tentu juga. Tapi emang menurut Ki Atmo itu memang ada tujuannya atau emang nggak sengaja kebetulan aja gitu loh? Emang ada simbol itu gitu? Kalau kita bilang simbol-simbol ini ya, ini bukan hanya di zaman sekarang. Di era kuno pun ada, di era sekarang pun ada. Contoh, mungkin kalian nggak tahu ya teman-teman, mungkin kalian nggak tahu kalau ternyata di setiap negara nih, setiap negara itu ada simbol obelix. Obelix? Ya,
Obelix itu bukan temannya Asterix. Asterix ya? Iya. Aku tahu, Oh, baca. Tahu lagi, Iya. pikiranku Ki. Kebaca soalnya. Obelix. Oh. Obelix itu kayak menhir gitu, tiang tinggi gitu. Oh iya iya iya. Di setiap negara pasti ada tiangnya. Menara Eiffel, kemudian kalau di Indonesia Monas. Iya. Kemudian yang paling sering dilambangkan, nanti kita bahas ya, patung Liberty, Pak. Iya, patung Liberty itu juga menyimpan misteri juga sih, Ki. Itu Lucifer, Pak. Hah? Itu Lucifer, Pak. Serius? Serius itu. Loh, Lucifer. bukan itu patung Liberty itu kayak apa ya, waktu itu sebagai penanda Olimpiade gitu kan? Ya, nanti kita bahas Oh. ya. Nanti kita bahas. Enggak sekarang ya? Enggak, habis ini. Habis ini ya? Ya, biar pada nungguin. Oke, benar. Iya. Tapi sebentar, Ki. Tadi ngomongin Monas ya? Ya. Ini masih terkait dengan teori konspirasi dan simbol. Betul. Bundaran HI itu kan ada kolam itu, Ki. Betul. Itu katanya ya ada kalian bisa lihat ya di Google ya, googling atau di tayangan YouTube lah. Itu katanya kalau di simbol mata satu gitu. Kalau apa ya, kalau dilihat dari atas, betul. Itu tuh simbol mata satu. Sedangkan mata satu kita tahu sendiri selama ini kan dikaitkannya dengan Dajjal. Nah, Emang yang ngerancang siapa, Pak? siapa tuh? Yang ngerancang, aku nggak bilang yang ngerancang Bundaran HI atau yang Nah, ngerancang-rancangannya Monas Bung ya. Karno kan? Ya, tapi sebelum itu, Heeh. tata kotanya Jakarta. Heeh. Yang ngerancang itu kaum Freemason juga, Pak. Waduh. Lah memang itu terbukti. Memang salah satu pahlawan nasional ya Budi Utomo itu. Budi Utomo itu anggotanya Freemason kok. Tapi emang Freemason kan emang organisasi ya Ki sebenarnya ya. Sampai sekarang masih ada. Iya kan? Dan itu nggak masalah organisasinya. Yang masalah ini justru kaum Illuminati yang mereka kaum marginal. Mereka bukan kaum sepintar kaum Freemason, tapi mereka punya pemikiran yang lebih liar daripada kaum Freemason. Akhirnya terpecah lah, seperti itu. Nah, Ki, tapi simbol-simbol yang kita bahas ini itu sebetulnya dari Tuhan Sang Pencipta kita ya, atau mungkin ada satanik gitu yang bikin, kan kita nggak pernah ada yang tahu juga Ki, gitu loh. Itu katanya Mongol itu, satanis itu. Iya, benar. Tapi kok malah terus sih. Jadi gini loh, kalau di dunia ini sebenarnya simbol-simbol apapun ya yang ada di alam ya, yang kemudian diberikan kepada manusia, pengetahuannya diberikan kepada manusia. Contohnya diberikan kepada suku Maya, suku Inka, orang-orang Nusantara, bahkan suku Dogon yang nggak tahu dari mana mereka tahu itu semuanya. Itu sebetulnya kan memang petunjuk dari Tuhan ya. Oke. Ada satu masalah, Pak. Barang siapa orang-orang yang menggunakan simbol-simbol itu demi keuntungan dirinya sendiri dan gelolongannya, itu mereka yang setan, Pak. Itu mereka yang setan. Jadi nggak mungkin ada setan turun, "Woi, ikut aku." Nggak gitu deh kayaknya. Iya sih. Itu dia. Berarti itu yang satanik itu berarti ya? Itu yang satanik. Sekarang gini, kalau kita singgung sedikit aja satanik ya. Ya. Zaman dulu itu namanya paganisme. Paganisme. Boleh dijelasin nggak Ki, paganisme tuh artinya apa sebenarnya? Paganisme itu nyembah roh-roh leluhur, nyembah sesuatu yang nggak kelihatan, setan lah ibaratnya. Nyembah alam dan lain sebagainya. Nah, ini nanti ini loh yang penyihir-penyihir di buru abad pertengahan itu. Ya. Itu disebut penyihir karena mereka menggunakan ritual-ritual pagan. Ya. Nantinya mereka ini disebutkan bahwa mereka ini jadi kaum satanis. Padahal satanik sendiri ya. Satanik sendiri itu bawaannya Anton Szandor LaVey. Anton Szandor LaVey ini bikin namanya Satanic Bible. Bikin kitab sendiri ya. Dan itu, waduh, itu kan pemikirannya dia ya, yang freedom, kebebasan dan lain sebagainya. Dan salah satunya yang disebut ya liberty tadi, Pak. Tapi penasaran sih tentang liberty ini kan, orang juga taunya kan ikonnya Amerika lah ya, gitu loh, di patung Liberty ini gitu loh. Emang ada simbol, itu jadi simbol satanik juga Ki? Ya, bahkan aku kan tadi bilang, patung Liberty ini Lucifer, Pak. Iya. Iya kan? Itu si perempuan itu kali namanya Lucy kali Ki? Bukan ya? Bukan Pak. Jadi Lucifer ini kan nama bikinan ya Pak, kalau aku bilang. Nggak mungkin, kalaupun ada. Aku percaya aku ada iblis ini ya. Ini kemudian turun ke dunia, kemudian kenalin sama orang-orang sekarang yang kenal. Woi, nama aku Lucifer. Enggak kayak gitu. Terus Lucifer itu dari bahasa Latin, lux fere, atau pembawa cahaya, atau light bringer, yang bawa-bawa obor, Pak.
Sebenarnya kalau didefinisikan bagus loh sebenarnya. Pembawa Bagus. cahaya, ya kan? Bagus. Memang dia itu bagus kok. Kalau aku bilang Lucifer ini bagus. Jadi gimana ya? Ini aku jadi kajiannya nyerempet ke kajian tasawuf dikit. Dari ke agama ya. Kalau satu-satunya dia kan dulu malaikat, Pak. Dia kan Iya, memang malaikat kan. Lucifer itu kan malaikat kan. malaikat, sebenarnya. fallen angel kan Iya, katanya. iya. Nah, sekarang kalau seumpamanya kita semua nggak ada tokoh yang buat di comparing, dimusuhin. Nyata-nyata ini musuhmu kayak gitu. Ya nggak jalan Pak dunia, Pak. Udah jadi surga aja semuanya. Benar, Ya. setuju. Sebagai contoh juga yang benar dan yang salah tuh ya ini gitu kan. Betul. Gitu. Malaikat dan iblis gitulah. Ya, seperti itu. Oke. Nah, aku bilang sendiri ini di tahun 1797 ini ada sebuah lukisan, Pak. Nanti kita kasih lukisannya di sini. Mona Lisa bukan? Bukan. Bukan. Mona Lisa kan, lah itu termasuk tadi. Termasuk ada simbol-simbolisnya kaum Illuminati di situ. Bukan Freemason ya, Illuminati ya di situ. Serius ini. Oh gitu Ki. Betul. Makanya kita sekarang ambil liberty dulu. Iya. Yang 1797 itu ada lukisan Lucifer. Lukisannya judulnya lukisan Lucifer memang. Bukan apa-apaan. Ini benar-benar lukisannya Lucifer nih. Mukanya kalau kita compare ke muka patung Liberty 1-2 nih. Ya. Persis, Pak. Persis. Persis benar-benar mirip 100%. Kemudian ada yang apa namanya? Tanduk. Iya, itu mahkota durinya. Mahkota duri. Mahkota durinya. Itu menandakan 7 deadly sins. Iya, 7 dosa ya. Betul. 7 dosa-dosa yang harus dihindari manusia kan sebenarnya. Nah, dianya kayak gitu. Sekarang kan gimana? Nanti kalau ada fansnya penggemar lukisan Mona Lisa nanti ada yang marah loh. Nggak apa-apa, diskusi kan jadinya. Kita punya diskursus baru kalau seperti itu. Tapi ya ini tadi yang apa namanya, Lucifer ini makhluk yang menggambarkan orang ya yang bilang makhluk yang menggambarkan penentang Tuhan, penentang Tuhan, kebebasan dan lain sebagainya. Bawa obor, eventnya yang kemarin atau sekarang Olimpik masih jalan, dong. Olimpik ya. Iya. Olimpik. Kalau dibilang kita orang, aku kan aneh banget ya lihatnya openingnya terus segala macamnya. Sebenarnya openingnya sih yang Olimpik yang udah berjalan tuh nggak ada yang salah sebenarnya. Yang kemarin aja yang Paris tuh yang kontroversial Ki. Kontroversialnya kenapa? Ya kan itu dikait-kaitkan dengan agama gitu. Betul. Jadi kayak apa ya? Ibaratnya tuh kayak ngikutin pada saat Yesus setelah makan perjamuan Ya, itu kan ngikutin kayak gitu kan. Diparodiin gitu loh. Jadinya kan ya jadi pro kontra gitu loh Ki. Nggak boleh dong. Nggak boleh lah itu kan ya agama gitu loh Ki. Sacred kan, benar-benar suci kan. Suci gitu dan apa ya, dan yang memparodiin juga aneh-aneh gitu loh. Ada yang sebelahnya anak kecil padahal di sebelahnya dia cuma pakai celana dalam gitu. Itu parah sih menurutku. Asli itu parah banget itu kalau aku bilang. Dan kalaupun siapapun lah bilang, kamu yang ngomong nggak apa namanya ini jelek segala macam, kamu nggak ngerti seni. Aku nggak ngerti seni, anggap aku nggak ngerti seni. Tapi itu jelek buat kita. Iya. Itu kan rasa ya yang lain. Kalaupun kita ngelihat dari sudut pandang seni pun tuh jelek banget sih. Jelek sih. Nggak ada seni-seninya sih menurutku. Bukan seni hal yang semacam Iya, itu. iya. Seni itu keindahan. Kalau kita udah menyinggung orang lain itu nggak indah dong. Jadinya kan seperti itu. Iya. Balik lagi kita ngomongin simbolnya tadi Ki. Iya. Sekarang kan banyak banget tuh Ki simbol-simbol tersembunyi yang selalu dikait-kaitkan lah dengan pokoknya nih ada simbol-simbol misterius lah, pokoknya simbol-simbol aneh lah, konspirasi lah. Itu ada impact-nya nggak sih untuk kehidupan manusia sekarang Ki? Ya. Sangat ada impact-nya sekali, Pak. Bahkan kemarin yang sangat sering dibicarakan konspirasinya itu ya. Itu Monster Energy, simbolnya Monster Energy. Oh, si itu. minuman energi tuh. Itu kan ternyata terpisah, Pak. Bukan M, tapi 3 cakaran terpisah, Pak. Aku ngeliatnya M sih. M kan? Nah, nanti kita kasih di sini simbolnya Monster Energy itu ternyata 3 garis terpisah. Itu kalau dibaca sebenarnya angka 6 dalam tulisan Ibrani. Oh, triple six itu ya? Yes. Oh, triple six kan lambang ini gini. Lambangnya Setan. Iya. Tapi, jadi itu ya, sorry aku potong. Iya. Jadi sering diselip-selipin gitu lah Ki, dalam produk lah, dalam seni lah. betul. Simbol-simbol kayak itu sering kita secara nggak sadar ya, ternyata ya kita sering terpapar hal kayak gitu ya Ki. Iya dong. Sangat sangat berpengaruh sama kita loh. Itu kan masuknya ke subliminal message. Ya, betul. Jadi kita lihat, mau kita pikirin mau nggak pikirin, tapi dengan treatment yang tepat, dengan cara yang tepat, itu pasti masuk ke alam bawah sadar kita.
Dan akhirnya yang terjadi adalah nih kita boleh pakai statistik ya. Ini bukan ngeramal, bukan apa-apa. Kita boleh pakai statistik. Konsumsi manusia semakin tahun semakin naik, Pak. Betul. Jumlah konsumsi manusia ya, spend money, menghabiskan duit, liburan segala macam. Kalau kita lihat di tahun 1900-an awal, itu nggak seperti ini. Setelah Perang Dunia, era kejayaan lagi, nggak seperti hari ini. Tapi sekarang akhirnya semuanya jadi materialistis kan. Betul. Satu-satunya materialistis ini yang ngajarin, Pak. Yang ngajarin tipe-tipe materialistis ini para fallen angel, setan, Pak. Melalui simbol-simbol seperti itu. Itu dimanfaatkan oleh sekelompok elit global yang kemudian mereka tahu caranya mempengaruhi orang kan. Nah ini beneran yang setan. Mereka belajarnya dari mana? Dari The Fallen Angel, Pak. Oke. Ya benar kata Ki Atmo kan, kita misalkan simpelnya Monster Energy tadi, kita kan jadi taunya itu merek gitu loh, brand gitu. Tapi kan kita jadi ke brand recall terus tuh. Jadi keinget apa ya, simbol-simbolnya gitu ya. Betul. Seperti itu. Masuk kan promosinya mereka. Iya benar ya. Iya. Tapi katanya balik lagi ke simbol-simbol itu, katanya barcode itu juga salah satu juga ya, salah satu medianya, salah satu tersembunyi juga nih. Iya, karena gini loh, barcode itu kan kita. Oke. Nah, tawa lagi dia. Nah, barcode itu kan garis-garis ya, Pak. Iya. Yang dibaca kan kemudian pakai apa namanya? Scanner infrared ya. Scanner. Kita kan nggak tahu, Pak. Ini sebenarnya tulisannya apa, kodenya di dalam apa, segala macamnya apa, kan kita nggak tahu, Pak. Tapi apakah itu berefek? Berefek, Pak. Itu dari mana kita taunya itu berefek? Simbol-simbol, seluruh simbol yang ada di dunia. Entah itu dipakai simbol bendera, entah itu dipakai simbol perbintangan, entah itu dipakai simbol matematika sekalipun, matematika sekalipun, itu sebenarnya membawa efek buat kita. Emang seperti itu. Waduh, ngeri ya sekarang tuh, berarti apa-apa kita udah terpapar ya, udah nggak, ya bener berarti berpengaruh buat kehidupan manusia sekarang ini ya, Ki ya? Betul. Walaupun kadang pengaruhnya itu nggak secara langsung ya, dan kita nggak sadar gitu loh. Tapi aku bisa buktiin kok nanti, nggak usah pakai lama ya. Nanti kita bisa buktiin, kalau kalian mau lihat salah satu ilmu kuno yang dari Fallen Angel ini, digunakan untuk kebaikan bisa, digunakan untuk keburukan bisa. Nanti kita praktekin di sini. Serius, Ki? Serius beneran. Waduh. Aku praktekin nanti di sini. Coba. Aku pengen tahu. Komen lah. Coba komen nih ya. Siapa yang mau nih? Kira-kira Ki Atmo praktekin ya. Mau aku praktekin. Mau ya? Mau aku praktekin. Coba kalian komen yang banyak ya. Oke. Wah, berarti ngeri ya, Ki. Kehidupan kita tuh berarti nggak jauh-jauh dari simbol ya, Ki ya. Betul sekali. Jadi kalian pokoknya harus pintar-pintar juga. Mudah-mudahan ya pembahasan kita ini bisa menambah menambah knowledge kalian, menambah pengetahuan kalian tentang banyak simbol-simbol di dunia ini ya, Ki ya. Betul. Kalau bisa jangan sekedar kita dimanfaatkan mereka, tapi kita punya pengetahuan tentang itu juga. Minimal kita tahu lah ya, walaupun sedikit, walaupun nggak expert, tapi minimal kita tahu lah ya. Betul. Seperti itu. Oke, sekian episode KDL pada malam hari ini. Jangan lupa aku selalu ingetin kalian like, share, subscribe, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Kisah dunia lain.